di channel Le Sinau Le. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Pangkat 3. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Bentuknya A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Contohnya 5 pangkat 3. Penyelesaiannya berarti perkalian berulang angka 5 sebanyak 3 kali. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Contoh kedua, 7 pangkat 3 sama dengan perkalian berulang angka 7. Berarti 7 pangkat 3 itu akan sama dengan 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49, kali 7 lagi menjadi 343. Mudah ya. Supaya lebih paham, latihan soal. Di sini ada beberapa soal materi pangkat 3. Soal pertama, 2 pangkat 3. Berarti perkalian berulang angka 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian soal kedua, 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Soal ketiga, 5 pangkat 3. Berarti perkalian berulang angka 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Soal keempat, 6 pangkat 3. Sama caranya ya. Perkalian berulang angka 6 sebanyak 3 kali sama dengan 216. Soal kelima, 8 pangkat 3. Perkalian berulang angka 8 sebanyak 3 kali sama dengan 512. Soal ke-6, 10 pangkat 3. Perkalian berulang angka 10 sebanyak 3 kali sama dengan 1000. Soal ke-7, 12 pangkat 3. Berarti angka 12 nya diulang 3 kali sama dengan 1728. 20 pangkat 3 sama ya, diulang 3 kali angka 20 nya menjadi 8000. Oke, mudah ya untuk materi pangkat 3. Sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat 3 dikerjakan dengan cara yang sama dengan operasi hitung bilangan cacah. Contohnya, yang pertama, 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 yang di dalam kurung dioperasikan terlebih dahulu. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 itu akan menjadi 27 tambah 64, baru nanti dikali 8. 27 tambah 64 hasilnya 91, lalu dikali 8 sama dengan 728. 5 pangkat 3 kali 2 kurangi 6 pangkat 3 bagi 2. Ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan. Kali sama bagi didahulukan, baru pengurangan. 5
5 pangkat 3 menjadi 125. 6 pangkat 3 menjadi 216. 125 kali 2 dikurangi 216 bagi 2 sama dengan 250 kurangi 108 sama dengan 142. Oke, sekarang saatnya kita latihan soal lagi untuk perlancar pemahaman kalian. 1. Soal pertama, soal nomor 1. 5 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Berarti kita cari dulu 5 pangkat 3 dan 4 pangkat 3, baru nanti ditambahkan. 5 pangkat 3 itu perkalian berulang angka 5, dan 4 pangkat 3 perkalian berulang angka 4. Jadi 5 pangkat 3 itu sama dengan 125, dan 4 pangkat 3 64. Dijumlahkan menjadi 189. Oke, mudah ya caranya. Soal kedua, 5 tambah 4 dipangkatkan 3. Hati-hati di sini ya. Ada tanda kurungnya, berarti yang di dalam kurung harus ditambahkan terlebih dahulu. 5 tambah 4 9. 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 kali 9. 729 ya. Angkanya sama tapi berbeda tanda kurung. Berbeda pula cara penyelesaiannya. Soal nomor 3, 12 pangkat 3 dikurangi 7 pangkat 3. Diulang ya, berarti 7-nya juga diulang 3 kali. 12 pangkat 3 menjadi 1728 dikurangi 343. Hasilnya 1385. Soal keempat, ada tanda kurungnya, berarti dikurangi dulu. 12 kurangi 7, 5. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 dikali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64 kali 8. Hasil akhirnya 512. 6. Soal ke-6, 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kita langsung saja ya. 8 pangkat 3 itu 8 kali 8 kali 8, hasilnya 512. 2 pangkat 3 itu 8. 512 bagi 8, 64. Soal ke-7, 64 kali soal ke-7, 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3. Kita langsung saja ke hasilnya ya. 4 pangkat 3 itu 64, 2 pangkat 3 8. Dikurangi 5 pangkat 3 125. Kali dan kurang didahulukan kali. 64 kali 8 512 dikurangi 125 menjadi 387. Mudah ya. Untuk materi pangkat 3, dasarnya adalah materi perkalian ya, perkalian yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi kalau lupa pangkat, tinggal dikalikan saja sebanyak 3 kali, diulang 3 kali. Dan untuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Atau bisa juga dikatakan akar pangkat 3 ini kebalikan dari pangkat 3. Pangkat 3 sama dengan B. Jadi akar pangkat 3 dari B itu sama dengan A, kebalikannya ya. Contohnya, akar pangkat 3 dari 125 dapat ditulis dengan akar pangkat 3, itu lambang akar pangkat 3 ya. Di dalamnya 125. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5.
Sekarang mari kita menentukan hasil akar pangkat 3 dengan cara faktorisasi prima. Akar pangkat 3 dari 3375 difaktorisasi prima, berarti ini kita bagi dengan angka prima ya. Diingat, angka prima itu angka yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 3375. Di belakangnya ada angka 5. Akan lebih mudah kalau kita langsung bagi 5. 3375 dibagi 5 menjadi 675. Ada angka 5 lagi, bagi 5 lagi. Hasilnya 135. Kita bagi 5 lagi. Hasilnya 27. 27, angka prima yang bisa membagi 27 adalah angka 3. Hasilnya 9. 9 bisa difaktorkan menjadi 3 bagi 3. Oke, jadi 3375 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Ada akar pangkat 3, di dalamnya ada angka pangkat 3. Akarnya hilang, pangkatnya hilang ya, kalau pangkatnya sama seperti itu. Tinggal bilangan pokoknya 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Udah ya. Untuk lebih kita latihan lagi. Sekarang akar pangkat 3 dari 5832. Ingat, dengan cara faktorisasi prima berarti kita bagi dengan bilangan prima. Karena di belakangnya ini bilangan genap, maka harus kita bagi 2. Hasilnya 2916. Genap lagi, kita bagi 2 lagi supaya lebih mudah. 1458. Masih genap, bisa kita bagi 2 lagi berarti. Hasilnya 729. Nah, ini ganjil ya, berarti tidak bisa kita bagi 2. Kita coba bagi 3. Hasilnya 243. Kita coba bagi 3 lagi, 81. Kita coba bagi 3 lagi, 27. Kita bagi 3 lagi, hasilnya 9. Bagi 3 lagi, 3. Jadi 5832 itu akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 5832 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Diingat ya, kalau ada akar pangkat 3, di dalamnya ada pangkat. Tinggal bilangan pokoknya saja, pangkatnya hilang, akarnya hilang. 2 kali 3 kali 3, hasilnya 18. Udah ya, dari akar pangkat 3. Sekarang kita menentukan hasil akar pangkat 3 dengan menggunakan tabel bilangan pangkat 3. Tabel angka puluhan hasil akar pangkat 3. Diingat, apabila angkanya itu di antara 1000 sampai 7999, maka angkanya nanti hasilnya itu puluhannya 1. Apabila angka yang di akar 8000
sampai 26.999, puluhannya nanti harus 2 pastinya. Kalau di dalam akar itu angkanya di antara 27.000 sampai 63.999. Hasilnya nanti akan 3 puluhannya. Kalau di dalam akarnya itu 64.000 sampai 124.999, angka puluhannya nanti hasilnya akan selalu 4. Itu udah pasti ya. Jadi itu harus diingat. Sekarang untuk satuannya. Ingat, apabila angka satuan itu angka yang paling belakang. Itu angka 1, 4, 5, 6, 9. Pasti hasilnya akan 1, 4, 5, 6, 9. Atau bisa dibilang tetap satuannya. Kalau angka satuannya 2, pasti hasilnya 8. Kalau angka satuannya 3, hasilnya pasti 7. Kalau angka satuannya 7, hasilnya pasti 3. Kalau angka belakangnya 8, pasti hasilnya 2. Ini sudah pasti, jadi harus diingat ya. Ini menjadi angka kunci ketika menentukan hasil akar. Supaya lebih paham, kita langsung saja ke bentuk latihan. Menentukan hasil akar pangkat 3 dengan tabel bilangan. Contoh pertama, akar pangkat 3 dari 3.375. Coba diperhatikan tabel sebelah kanan ya. Yang pertama tuh kita harus ini dulu, menentukan posisi ya, letak posisi angka 3.375. Dia terletak di antara 1.000 sampai 7.999. Jadi angka puluhannya nanti hasil akarnya adalah 1. Kemudian dilihat 3.375, angka satuannya adalah 5. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya tetap 5 ya. 1 puluhannya 1, satuannya 5, berarti 15. Sehingga akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 68.921. Dilihat pada tabel, bilangan 68.921 terletak di antara 64.000 sampai 124.999. Jadi angka puluhannya nanti hasil akar pangkat 3-nya adalah angka 4. Kemudian dilihat bilangan 68.921, angka satuannya 1. Jadi angka hasil akar nanti untuk satuannya 1, puluhannya 4, satuannya 1, berarti 41. Akar pangkat 3 dari 68.921 akan sama dengan 41. Oke, soal ketiga. Contoh soal yang ketiga, akar pangkat 3 dari 140.608. Coba perhatikan posisinya ya. 140.608 itu dia di antara 125.000 sampai 215.999. Jadi nanti angka puluhannya nanti 5 ya. Terus dilihat 140.608. Angka satuannya itu 8 ya, angka satuannya 8. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya adalah 2.
Jadi akar pangkat 3 dari 140.608 adalah 52. Mudah ya, akar pangkat 3 dengan menggunakan tabel. Kita langsung aja ke bentuk latihan soalnya ya. Akar pangkat 3 dari 4096. Jadi ini kita bagi aja ya satuan dan ribuannya. Untuk satuannya itu 6, kemudian ribuannya 4. Hasil pangkat 3 yang mendekati 4 itu adalah 1, maka puluhannya nanti 1. Sekarang kita lihat satuannya 096. Berarti nanti satuannya nanti adalah 6 ya. Bilangan pangkat 3 dengan akhir satuan 6 itu adalah 6. 6 pangkat 3 itu kan 216 ya. Nah, maka ini satuannya harusnya 6 nanti hasilnya. Puluhannya 1, satuannya 6, berarti 16. Jadi akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Nanti bisa dicek ya dengan cara 16 kali 16 kali 16. Benar tidak 4096? Bisa dicek. Harusnya benar ya, 4096. Soal kedua. Akar pangkat 3 dari 15.625. Lihat ya, satuannya 5, ribuannya 15. Hasil pangkat 3 yang mendekati 15 adalah 8. Kenapa bukan 3? Kalau 3 nanti 27 lebih ya. Jadi ini nanti hasil puluhannya itu 2. Puluhannya harus angka 2. Sekarang satuannya 625. Pasti 5 satuannya ya. Karena cuma 5 yang memiliki pangkat 3 yang hasilnya 5. 5 pangkat 3 125. Satuannya 5 seharusnya. Kalau puluhannya 2, satuannya 5, hasilnya pasti 25. Jadi akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25. Mudah ya. Nanti apabila belum paham, tinggal diulang-ulang videonya sampai kalian paham. Semoga saja bermanfaat, bisa membantu dalam belajar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.